Bapak RT alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan sebagai pemimpin dunia akhirat yang kita hormati, yang dimuliakan Allah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang kita muliakan, yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istimewa kepada anak kami Ustaz Muhammad Dewara. Alhamdulillah domisili di sini sebagai pimpinan pondok pesantren, pondok tahfiz, untuk mendidik anak kita supaya hafiz Al-Quran, supaya Al-Quran itu tertanam dalam hatinya. Beruntung RW 6 RT 4 ya. Dia kesana ke Minang nyari kaji, nyari ilmu untuk disebarkannya di RW 6 ini. Siapa yang nggak mau nuntut sama dia pergi, karena ilmunya itu ilmu untuk kenal dengan Allah, bukan hanya sekadar mulut aja yang ngomong tentang Allah itu, tapi bisa kita rasakan dalam diri kita kedekatan Allah dengan kita. Itulah ilmu yang dijemputnya ke Minang. Alhamdulillah, kita mohon ke Allah panjang umurnya, murah rezekinya, ilmunya bertambah-tambah, sehingga kita bisa menuntut ilmu sama dia. Amin ya rabbal alamin. Juga adik saya di sini juga anak saya, itu Ibu Linda. Ya. Tinggal di mana Bu Linda? Pak Muharraraja. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada tema tausiah kita pada sore hari ini. 10 menit pertama. Kalau cukup 10 menit kita bubar. Ya, kalau ingin nambah boleh tambah lagi. Isra Mi'raj itu perjalanan sakral, perjalanan di alam gaib. Mekahnya Mekah gaib, Bukit Tursinanya juga gaib, Madinahnya juga gaib. Pernah ahli kebudayaan meneliti perjalanan Rasulullah. Apa yang dilihat oleh Rasulullah, dia teliti, dia bawa alat yang canggih. Karena perjalanan Rasulullah dari Bethlehem ke Masjid Aqsa itu ada 17 macam pemandangan. Ada orang yang nyabit padi. Mana ada sawah di padang pasir itu, tidak ada kan? Diteliti itu satu pertanda perjalanan Rasulullah itu di alam gaib.
ada sungai darah, ada sungai nanah, ada kuburan yang harum. Orang yang nyabit padi itu Rasulullah nanya malaikat Jibril. Ini siapa ini? Itu contoh umat engkau yang selalu bersedekah setiap hari. Belum sampai ke ujung sana, di belakangnya sudah bisa dituai lagi, bisa dipetik lagi. Gitu terus. Itu contoh orang yang suka bernafkah atau bersedekah setiap hari, walaupun sedikit. Lalu anak yatim dikasih 1.000, 2.000, tapi setiap hari rutin. Itu contoh umat engkau, amaliyahnya enggak putus-putus. Kita semua ada sedekah setiap hari enggak? Enggak. Nah, biasa kan itu, ada anak yang kurang mampu sedekah 1.000, 2.000. Kalau ada 100.000. Kalau ada dibayar, dibelikan baju. Itu contoh orang yang nyabit padi ketika Rasulullah Isra. Ada perkuburan yang harum sejak Fir'aun sampai Rasulullah Isra Mi'raj, masih bau harumnya itu masih ada. Sehingga Rasulullah nanya malaikat Jibril, ini bau apa nih? Itu bau contoh umat engkau yang kuat mempertahankan akidah. Dia itu wasitah, tukang sisir anak Fir'aun. Setiap sisirnya jatuh ke bawah, dia berdoa, la ta'isa Fir'aun, binyasalah engkau wahai Fir'aun. Itu doa tukang sisir anak Fir'aun tadi. Kedengaran oleh Masutah. Apa yang kamu baca itu bisa engkau bertanggung jawabkan. Kata Masutah, saya lapor engkau kepada ayahku. Boleh. Sehingga Masutah dipanggil, disiapkan kuali yang sangat besar. Air mendidih. Yang pertama sekali dimasukkan ke dalam air itu suaminya. Kemudian ditanya Fir'aun, masih engkau bertahan dengan akidah engkau? Iya masih. Yang ada dalam hatiku adalah Allah yang menciptakan langit bumi, masuk isinya, masuk engkau Fir'aun. Allah yang menciptakan. Tidak gentarnya, tidak goyang imannya. Akhirnya Masitah itu terjun ke dalam air yang sedang mendidih itu. Coba kita bayangkan. Pokoknya jangan goyang. Sedikit aja kehidupan kita agak kurang rezekinya. Ada orang yang menawarkan supermi, kita berubah. Tandanya akidah kita terhadap Allah itu enggak kuat. Rasulullah 13 tahun mengajarkan akidah. Rasulullah itu menyiarkan Islam 23 tahun. 13 tahun dipakai untuk akidah saja, supaya sandaran hati itu hanya ke Allah. Sandaran hati itu hanya Allah.
Kalau berobat dia bukan dokter yang pandai, bukan dokter yang cerdas, yang pintar, bukan obat yang menyembuhkan, tapi yang Maha Penyembuh itu adalah Allah. Kalau dokter yang pandai, semua orang berobat sembuhlah hendaknya semuanya, tapi enggak. Kalau dukun yang pandai, semua orang dia obatnya sembuhlah, tapi enggak. Itu satu pertanda yang Maha Penyembuh itu adalah Allah. Itu dalam hati itu. Kalau kita dalam hati kita yang menyembuhkan kapsul atau tablet, sudah rusak akidah. Keyakinan kita sudah rusak. Rasulullah dipanggil oleh Allah ke hadrat Qudusiyah, mustawa, Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena hilang kebesaran Allah oleh malaikat Jibril. Kalau enggak datang lagi malaikat Jibril, Rasulullah itu sudah gelisah dia. Sudah nanya-nanya dalam hati, kenapa malaikat Jibril enggak datang lagi? Dipanggil oleh Allah ke hadrat Allah, di situ dia dialog dengan Allah, baru hilang kebesaran malaikat Jibril. Tidak ada lagi ketergantungan kepada alam. Malaikat itu kan alam itu. Ketergantungan kita di luar alam, yaitu Allah. Allah itu zat yang wajib wujud, yang laisa kamitslihi syai'. Allah itu zat yang wajib ada, pencipta langit dan bumi, tidak serupa dengan apapun. Itu Allah. Kalau ada di alam khayalan kita, Allah itu duduk di atas kursi, pakai celana putih dan baju putih, duduk di aras, itu bukan Allah. Ada di alam khayalan kita itu Allah, pakai jubah dia, pakai pakaian putih dia, duduk dia di atas kursi di aras, itu bukan Allah. Allah itu di luar bayangan kita, di luar khayalan kita. Itulah sebabnya kita berilmu dengan Allah itu. Kalau enggak berilmu dengan Allah, akidah kita akan hancur. Boleh, karena kita makan yang mengasihkan yang itu nasi, itu sudah rusak akidah. Tapi melalui nasi Allah Ta'ala mengasih kenyang perut kita. Melalui air Allah melepaskan dahaga kita. Bukan air ini yang melepaskan dahaga, tapi Allah melalui air melepaskan dahaga. Begitu ketergantungan diri kita dengan Allah. Kita harus berilmu dengan Allah itu. Innani anallah la ilaha illa anta fa'budni aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku, dirikan salat, ingat aku. Tidak boleh ingat yang lain. Itu adanya dalam ilmu thariqah. Saya itu pernah di pondok pesantren 7 tahun.
ngaji kitab kuning, ngaji kitab gundul. Bagaimana khusyuk dalam sholat itu nggak ada dalam kitab itu. Tapi masuk mereka belajar zikir, diamalkan zikir itu, Allah Ta'ala mengasih ilmu tahu dengan Allah. Kalau nggak Allah ngasih kita ilmu tahu dengan Allah, kita tidak akan bisa tahu, bakal nggak tahu selama-lamanya. Ini kalau mengajar kita, kalau kurang pandai kita masuk, kita privat les bahasa Inggris. Kalau kurang pandai kita bahasa Inggris, masuk les bahasa Inggris. Yang mengajarnya orang yang ahli bahasa Inggris. Kalau kita kurang tahu dengan Allah, belajar kita ke Allah melalui zikir qalbi. Paham Bu? Paham? Kalau nggak paham, kalau nggak paham belajar. Sulit juga untuk ceramah, menceramah bagaimana kita kenal dengan Allah itu sulit. Enggak mudah. Gurunya juga sulit mencarinya. Yang banyak ini amalia, ini pahala, surga, ini neraka. Itu banyak orang yang bisa. Tapi kita tidak perlu, tidak takut neraka, tidak harap surga. Masuk surga marah Allah, masuk neraka sayang Allah. Mana yang kita pilih? Masuk surga Allah itu marah kepada kita, masuk neraka Allah itu sayang kepada kita. Pilih yang mana? Sayang Allah. Apa artinya kita punya mertua kaya raya, cukup, segala ada, pakai mobil, rumah mewah, tapi kita nggak bebas di rumah mewah itu? Enak nggak tinggal di rumahnya? Dipegang TV, tadi dipegang, itu saya yang beli. Dibawa mobilnya, nggak usah dibawa mobil, itu saya yang beli, kata berdua. Enaknya tinggal di rumah mewah itu, walaupun tinggal di pondok, tapi kita semuanya yang beli, kita yang menguasai semuanya. Enak nggak dipakai? Enak. Kayak itu juga, mana kita yang mau? Kue bolu atau orang yang bikin kue bolu? Mana yang mau? Kue bolunya atau orang yang bikinnya? Kalau kue bolunya, kalau sudah habis, iya nggak ada lagi. Kalau orang tukang bikinnya, kita habis bikin lagi. Jadi amalia orang tarekat itu tidak harap pahala, tidak takut neraka. Yang penting dia Allah. Masuk neraka kita dengan Allah enak. Nabi Ibrahim dibakar dia, tapi masuk api itu dengan Allah. Dingin api itu, nggak panas. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api unggun, tapi masuknya ke dalam api itu dengan Allah.
Dingin api, enggak panas, enggak hangat api itu. Jadi kita beralih lagi cara pandangan kita beramal. Bukan lagi mengharapkan pahala surga, takut neraka, enggak itu lagi. Tapi yang terpenting kita orang pencipta surga dan pencipta neraka. Rasulullah dialog dengan Allah. Jangan dibayangkan Allah itu di atas langit. Turun dia membawa bungkusan. Ada bungkusan. Bawa oleh jalan-jalan. Rasulullah itu jalan-jalan ke langit yang ketujuh, ke satu muntaha. Pulangnya bawa oleh-oleh dia. Ada bungkusan. Ketemu Nabi Ibrahim. Wahai cucuku, bungkusan itu apa isinya? Ini sholat. Sholat ini sholat, iya. Berapa? Semulanya 50 rakaat satu hari satu malam. Awalnya 50 rakaat. Sekarang tinggal 5 lagi. Kenapa tinggal 5? Karena Nabi Musa menyuruh saya menghadap Allah lagi. 50 itu enggak kuat umat engkau wahai Muhammad. Umat aku saja besar-besar, gede-gede, badannya gemuk-gemuk, enggak kuat dia 50 kali. Minta kurang. Sampai pulang balik 9 kali. Yang 5 itu juga banyak umat engkau yang enggak kuat, kata Ibrahim. Ada yang saudaranya 1 kali seminggu, Jumat aja, Jumat aja. Ada yang 2 kali setahun, Idul Adha dan Idul Fitri. Itu orang sana, bukan orang sini. Orang sana. Baru 5 waktu, tidak sanggup lagi untuk sholat 5 waktu. Sedangkan Rasulullah pulang balik dia 9 kali pulang balik. Jarak langit ke langit itu tidak bisa dihitung. Nabi Musa itu di langit yang kelima dia. Turun sampai yang kelima, ketemu Musa, balik lagi, turun lagi, balik lagi, turun lagi. Kalau kendaraannya kendaraan metik, nggak sanggup dia tuh. Metik nggak ganti-ganti gigi lagi, nggak sanggup dia. Turun ketemu Nabi Ibrahim di langit yang ke-6, minta ada kurang. Itu berat juga oleh engkau. Malu aku ya kakek Ibrahim. Saya bawalah turun ke dunia untuk saya dan untuk umat saya, kata beliau. Sebelum turun, Nabi Ibrahim mengasih bibit sorga.
Kalau engkau turun, wahai cucuku, ini bibit surga, aku kasih. Besok disampaikan lain kali bibit surga itu ya. Sekarang atau besok? Hah? Sekarang. Bibit surga itu tanamlah di padang yang lapang. Tanamlah di bumi yang subur. Apa bibitnya? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bibit surga itu. Itu penyerahan diri kita ke Allah. Kalau tidak dengan engkau, ya Allah, aku tidak kuat, tidak mampu aku. Tidak ada kekuatan, la haula wala, tidak ada kekuatan, melainkan dengan kekuatan Allah. Itu yang ditanam dalam hati. La haula wala quwwata illa billah. Sandaran hati itu hanya Allah. Berobat, makananmu Allah. Makan yang ngasih kenyang Allah. Minum yang ngasih melepaskan dahaga Allah. Berjalan dengan kehendak Allah, melihat dengan basirah Allah, mendengar dengan suami Allah, bergerak dengan kehendak Allah, berkehendak dengan irada Allah, hidup dengan hayat Allah, berkata dengan kalam Allah. Itulah awal-awal. Sandaran hati kita hanya Allah. Itu bibit surga itu. Tanam dalam hati, lapang hati itu, bisa dimasukin ke dalam kota Jakarta bisa, kota Bandung bisa, masuk Garut bisa dimasukin. Coba pejamkan mata, bisa masuk semua. Lapang hati itu. Subur juga. Yang baik ditanam dalam hati itu subur, yang enggak baik juga subur. Iri hati dalam hati subur ya, dengki juga subur ya, enggak senang dengan orang lain subur. Kadang-kadang orang itu sudah meninggal dunia, yang tinggal kuburan. Sama kuburan bisa juga sakit hati. Ini orang ini kejam dulu ini, tunjuk kuburannya. Hati. La haula wala itu kalau kita berhadapan dengan Allah, kalau orang azan dia baca Allah Akbar, jawabannya Allah Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya itu juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawaban itu juga. Tapi kalau dipanggilnya hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala. Kalau enggak dengan engkau aku enggak kuat ya. Kalau enggak dengan Allah, kita sholat, kita nanya-nanya dalam sholat. Udah berapa tadi? Udah 3. Itu masih 2 rakaatnya. Nanya-nanya. Kalau enggak kita dengan Allah sholat, ragu akan datang. Udah berapa rakaatnya? Kadang-kadang apakah saya baca ayat apa enggak? Itu kalau sholat tidak dengan Allah, banyak yang ganggu kita. Lebih-lebih kalau kita mau pesta, ada orang nunggu. Udah siap, tante, kita berangkat lagi. Iya, sebentar sholat dulu. Dalam sholat ingatnya ke pesta. Dari pesta ketemu siapa kita? Mungkin ketemu Launi, mungkin ketemu yang lain, kakak, adik. Jadi kita
menanamkan dalam hati bahwa sholat itu suatu kewajiban pribadi kita. Tidak bisa ditinggal, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa juga mata aja gini-gini. Kalau nggak bisa juga kita disolatkan orang. Pokoknya nggak ada, ampunannya nggak ada, cutinya nggak ada kecuali bagi ibu-ibu. Ada tamu agung sebulan sekali atau subuh itu boleh berhenti. Kalau laki-laki nggak ada. Nanti di alam kubur kita ditanya malaikat. Setiap waktu datang, waktu sholat datang, kita ditanya malaikat. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Kalau kita terus sholat, kita enteng saja menjawabnya Allah. Tapi kalau tinggal sholatnya asal, banyak yang tinggal asal, datang malaikat menanya, nggak bisa jawab. Mana yang banyak tinggal sholat kita, di situ kita susah menjawab pertanyaan malaikat. Dia harus jaga. Turun, dikasih bibit surga, tanamkan dalam hati, sandarkan hati hanya Allah. Satu, Rasulullah sebelum sampai dekat Ka'bah. Rasulullah menunggu sendirian. Dia itu berpikir gimana untuk mengumpulkan orang Arab ini. Orang Mekah ini bagaimana cara mengumpulkannya? Datang Abu Jahil lawan barang beliau. Muhammad kata, kenapa engkau bermenung waktu subuh ini? Ada kejadian semalam enggak yang ganjil? Kata Rasulullah, ya. Saya diperjalankan oleh Allah dari Mekah, Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, Sajar Musa, Bethlehem sampai ke Masjid Al-Aqsa. Saya naik ke langit. Turun lagi sebelum subuh. Kata Abu Jahil, sudah nambah gila engkau ya Muhammad. Sudah makin jadi-jadi. Stres engkau sudah jadi-jadi. Saya kumpulkan orang Arab ini. Sanggup engkau menyampaikan perjalanan yang engkau ceritakan kepada aku? Kata Rasulullah, mau. Yang dia pikirkan itu bagaimana mengumpulkan orang Arab. Sekarang datang lawan berat untuk mengumpulkan umat waktu itu. Kan syukur Rasulullah, karena dia dekat dengan Allah, ditolong oleh Allah dalam suatu kesulitan. Kita juga demikian. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita dalam kesulitan akan dikasih kemudahan oleh Allah. Itu kayak Rasulullah. Pagi-pagi itu Abu Jahil keliling Mekah, ngumpulin orang Arab. Yang ngomong Abu Jahil, dia ditakuti kaum Quraisy, masyarakat Mekah waktu itu. Disekani Abu Jahil itu di Mekah. Dia yang ngomong. Kalau orang yang disegani ngomong, memanggil, ngundang, sebentar sudah kumpul. Kayak Pak RW ngumpulan kita semua ini ngomong dia.
Pak RT, mari kita ke Masjid Al-Karim. Kumpul dengarkan tausiah dari Minang. Saya sudah 2 kali di sini. Pertama tausiah siap subuh. Jadi sekarang, alhamdulillah, karena hubungan baik dengan anak Ananda Dewangga, Ustaz Dewangga. Kalau enggak, siapa yang mau undang di sini? Sudah kumpul semua. Ada 2 orang pemuka Quraisy, namanya Walid bin Mughirah. Yang kedua Mus'im bin Adi. Yang pertama tukang sihir nomor 1. Yang kedua dia seorang ahli perdagangan. Setelah Rasulullah menyampaikan perjalanannya yang kejadian semalam, semua orang termenung. Kenapa cepat sekali? Timbullah pertanyaan Mus'im bin Adi, wahai Muhammad, engkau menyampaikan dari Mekah, Madinah sampai Masjid Aqsa. Saya pernah berdagang ke sana. Kekuatan saya pakai unta yang gemuk, yang kuat. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Itu waktu yang saya pakai. Engkau mengatakan hanya sepertiga malam. Dusta engkau. Kata Mus'im bin Adi kepada Rasulullah, kalau seandainya engkau pergi ke Masjid Aqsa, sholat di sana yang jadi imam sholat roh-roh Nabi semua. Roh Nabi, tubuh yang batin. Tubuh yang batin itu supaya mudah dipahami, Imam Ghazali mengatakan, pernah enggak kita mimpi? Pernah mimpi? Mimpi kita pergi ke Jakarta, naik Monas, turun lagi. Itu benar kejadiannya. Waktu kita mimpi itu, kita berada di alam gaib. Dari Bandung tidur pergi ke Monas, bahkan dikejar penjahat. Sesak nafas, kita mimpi. Jadi dalam mimpi itu yang masih ada dalam diri kita, roh kita masih ada dalam jasad kita. Kalau sudah keluar dia, ya innalillah. Tapi yang keluar itu tubuh yang batin kita. Tubuh yang batin itu kita juga yang keluar pergi ke Monas. Dikejar orang, makan enak, ketemu dengan teman, ngobrolnya enak. Itu tubuh yang batin yang pergi. Itulah tubuh yang batin itu, supaya mudah dipahami. Itulah dia yang pergi, tubuh yang batin kemana-mana. Itulah yang kita didik zikir ke Allah. Jangan dalam kita bangun mimpi juga.
Dalam solat kita mimpi kemana-mana kita dalam solat. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor dalam solat. Itu namanya mimpi di waktu kita bangun. Bukan mimpi dalam tidur. Di tidurlah tubuh yang batin itu ingat ke Allah. Tubuh yang batin itulah dia masuk surga. Dia masuk neraka. Ini akan hancur. Asalnya dari tanah ini akan hancur masuk ke tanah. Yang datang dari Allah, Ruhul Kudus, Roh yang suci. Fungsinya roh kita menghidupkan tubuh yang kasar ini. Di tubuh yang batin itu ada rohnya Raihan. Itu dia yang menghidupkan tubuh yang batin. Roh Raihan. Itu yang dididik zikir. Dididik terus menyebut nama Allah. Waktu itu Rasulullah ditanya, kalau seandainya kau udah pulang, udah melihat Masjid Aqsa itu, sekarang aku tanya kau, berapa tonggaknya masjid itu dan berapa pintunya? Rasulullah ke salat tengah malam, enggak ngitung pintu, enggak ngitung tonggak. Sekarang timbul pertanyaan. Rasulullah mengajak Allah, semalam engkau perjalakan aku ya Allah. Sekarang timbul pertanyaan, bantu aku ya Allah. Sebentar juga Rasulullah melihat masjid, putar dia masjid itu. Sehingga Rasulullah mudah ngitungnya, kaza wa kaza, kaza wa kaza, kaza wa kaza. Sekian pintunya dan sekian tonggaknya Abu Jahil. Kata Abu Jahil, nomor satu demi Lata Uzza, engkau adalah penyihir nomor satu. Dikatakannya Rasulullah itu tukang sihir. Dia bisa menghitung tonggak masjid, dia bisa menghitung pintunya. Itu kerjaan tukang sihir waktu Fir'aun dulu. Coba kita bayang. Maghrib masuk jam berapa? 16.12 ya. Jam 6 lewat 12. 18.12. Sekarang tinggal sampai jam 6, tinggal 10 menit lagi cukup. InsyaAllah. Ya. Jadi kisah Isra Mi'raj kita tanamkan dalam hati, gimana sholat itu tertanam dalam jiwa kita. Merasa rugi kita tinggal sholat. Kalau kita mau jalan, ingat di mana kita akan sholat. Rasulullah dari Masjid Haram, Masjid Aqsa, dia sholat. Sholat berarti di Madinah Thayyibah sholat. Sholat yang diapakan Rasulullah, yang disyariatkan Rasulullah, sholat ketika Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sholatnya dua-dua. Kapan ingat sholat dua? Kapan ingat sholat dua? Bukan waktu kayak sekarang ini. Kalau sholat kita punya waktu 5 waktu, itu dijemput Rasulullah ke hadrat Allah. Kalau Nabi Ibrahim sholatnya hanya dua-dua. Kapan ingat sholat dua? Jadi sholat Nabi Ibrahim lah Rasulullah sholat sebelum jemput sholat. Nah, jadi isinya Isra Mi'raj itu sholat. Sholat itu menemui Allah.
Kalau kita ingin ketemu dengan Allah, salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang beriman. Kalau mi'raj kita ada syaratnya 3. Pertama sekali operasi jiwa. Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dioperasi. Kalau namanya operasi, pasti ada penyakit yang dikeluarkan. Rasulullah dalam hatinya itu ada sedih sedikit karena meninggal istri yang disayangi. Istri yang disayangi itu bukan saja hartanya habis, bukan saja semuanya habis. Kalau sebelum dia meninggal dunia, dia pesan dengan Rasulullah, kalau saya sudah wafat, sudah meninggal, perlu tulang-tulang aku, kali kuburan aku, juallah atau engkau gunakan untuk menyiarkan Islam. Itu yang meninggal. 2/3 Mekah itu kekayaan Siti Khadijah. Itu yang meninggal. Terdalam sedih lah mati bapak beliau, paman beliau Abu Thalib. Enggak lama caranya sedih. Hanya sedih sedikit dalam hati Rasulullah dibuang. Dia ingin ketemu dengan Allah. Kalau kita banyak isinya hati itu, iri hati ada di dalam, dengki ada di dalam, sombong ada di dalam, rupanya dalam hati. Obatnya menanamkan asma Allah dalam hati. Kullu sa'in sikalatun qalbi an zikrillah. Setiap satu ada alat pembersih. Pembersih hati adalah zikrullah. Dibaca nama Allah dalam hati. Setiap napas Allah. Dunia ucapkan Allah. Allah, 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 Allah. Itu obat hati yang galau, yang memorinya, ingatan tidak menentu, gelisah siang malam. Obatnya satu, kapsulnya kalimat Allah, tanamkan ke dalam hati. Itu pembersih hati, operasi jiwa kita. Rasulullah malaikat Jibril membelah dada. Kalau kita dibacakan nama Allah dalam hati. Satu. Yang kedua pakai burak. Burak itu Rasulullah tenang di atasnya. Kalau mendaki pendek tangan, panjang kaki. Kalau menurun panjang tangan, pendek kaki. Pokoknya Rasulullah datar. Walaupun bagaimana kita, posisi kita, sudah tidak boleh tinggal. Walaupun mendaki, walaupun menurun, hidup susah, uang sulit, makan nggak ada, sholat dengan tinggal. Datang. Itu burak. Harus kita punyai. Burak itu dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu burak kita. Tenang jiwa kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Untuk menenteramkan jiwa itu zikrullah. Bacalah Allah dalam hati. Bukan dengan lidah, tapi hati yang ngomong. Sebab yang gelisah itu hati. Kalau jasmani ini enggak bisa tenang ini. Tidur aja enggak enak,
makan aja nggak enak, kerja aja nggak enak. Tapi yang bisa enak tenang itu adalah hati kita. Didiklah hati itu dengan zikir Allah. Mutmainah itu kelas 4 itu. Pertama amarah. Amarah itu sifatnya dalam diri kita jahat. Enggak ada orang yang baik oleh amarah itu. Jahat amarah itu. Kalau kita bawa ngaji amarah itu mau juga dia. Kalau panjang gaji dia sudah minum. Oh, ini panjang gaji. Kalau bawa sholat amarah itu mau juga. Kalau panjang ya imam juga gelisah belakang. Aduh, panjang kali ayat imam. Itu amarah. Dididik amarah itu dengan puasa. Alhamdulillah Allah wajibkan puasa 1 bulan dalam 1 tahun. Kalau enggak dididik dengan puasa enggak naik tingkat. Naik tingkat kelas 2. Kelas 2 namanya lauhamah. Lauhamah itu aja bentuk apa itu? Yang untuk kerbau dalam bendar itu. Kanan makan, kiri makan. Yang baik dikerjakan, yang buruk ia juga. Kedua-duanya dikerjakan. Mayoritas nafsu umat Islam di dunia kelas 2 lauhamah. Banyak di sana Pak Haji yang busuk hati. Masih banyak orang yang sholat busuk hati. Lauhamah itu didiknya dengan puasa. Besok insya Allah Sya'ban Ramadan kita puasa. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, iman yang mana yang harus kita persiapkan untuk Ramadan? Iman itu yang tertancap dalam hati. Innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Iman yang benar itu apabila dia membaca Allah terasa hidup hati itu. Kalau hidup hati itu tandanya sudah masuk iman ke dalam hati. Kalau sudah gemetar dia hati itu sudah betul tanda iman sudah masuk ke dalam hati. Jadi kita dipanggil Allah untuk Ramadan. Mari Ramadan itu jangan kita sia-siakan. Belum tahu umur kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang cuti 6 hari, bayar sebelum Ramadan datang. Dikodok itu puasa yang 6 hari itu harus lunas sebelum Ramadan datang. Kalau belum lunas enggak diterima oleh Allah puasa Ramadannya. Karena hutangnya masih ada. Ganti. Tidak bisa bayar hadiah puasa cuti 6 hari itu tidak bisa. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini Isra Mi'raj itu jemput salat. Mari kita tanamkan dalam hati jangan tinggal salat. Yang kedua, Ramadan yang akan datang, mari kita persiapkan iman yang telah masuk ke dalam hati. Kalau iman belum masuk ke dalam hati, bisanya ngomong puasa wajib, sholat wajib, tapi nggak bisa dikerjakan. Itu puasanya puasa
lidah nawa. Itu iman itu masih di lidah, belum masuk ke dalam hati. Gampang lidahnya ngomong, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, tapi tidak bisa dikerjakan. Itu iman masih di lidah, masih di lisan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, dia mampu mengerjakan perintah Allah, sholat dan puasa. Demikian mudah-mudahan tausiah pada sore ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan Allah pada tempat taman-taman surga, dijauhkan Allah pada taman-taman neraka. Setelah itu anak cucu kita diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dia patuh kepada Allah dan Rasul dan patuh kepada dua orang ibu bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Ila anta maksudi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.